Perkenalkan, kita dari kelompok The Strategic Eight yang beranggotakan saya, RR Hadijah Putri Jasmine, Adinda Salsabila, Faiza Kamila, Abednego Pangaribuan, dan juga Joshua Putra. Di kesempatan kali ini, kita akan membagikan hasil pembelajaran kita mengenai satu perusahaan, yaitu CAF. CAF merupakan salah satu brand di bawah PT Paragon Technology and Innovation. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai CAF, mari kita bahas perusahaan induk dari CAF itu sendiri, yaitu Paragon Corp. Paragon Corp merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik dan personal care di Indonesia yang menerapkan strategi multi-brand melalui merek-merek mereka seperti Makeover, Wardah, Emina, dan CAF yang menyasar konsumen dan target pasar yang berbeda juga. Produk oleh Paragon Corp ini dirancang dengan pendekatan halal, aman, dan relevan secara lokal yang menciptakan nilai bagi konsumen dan sekaligus daya saing di pasar baik dari sisi harga maupun dari sisi jangkauan. Adapun mengenai CAF, CAF merupakan brand perawatan diri pria oleh Paragon Corp yang mengusung konsep alami, ilmiah, dan halal. Adapun produk-produknya seperti face wash, deodoran, dan sampo bertujuan untuk menunjang kepercayaan diri pria modern. CAF memiliki visi yaitu untuk mengutamakan kepercayaan diri dan menginspirasi dampak positif. Adapun core values dari CAF itu sendiri ada faith in God, care, humility, grit, and innovation. Nah, setelah tadi kita menjelaskan tentang latar belakang Paragon dan CAF, sesuai apa yang kita pelajari pada chapter 3, kita akan menganalisis CAF dari lingkungan eksternalnya. Kenapa sih ini penting? Karena dengan menganalisis eksternal dari CAF ini, kita akan memahami apa saja peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh CAF dari lingkungan eksternalnya. Kami juga menggunakan dua analisis, yaitu PESTEL dan juga Five Force. Untuk PESTEL sendiri, yang pertama pada aspek politik, di mana Indonesia itu bisa dikatakan stabil sekarang dan itu sangat mendukung pertumbuhan bisnis, di mana regulasi halal ini juga sangat diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi CAF ini mengambil peluang dengan menyertifikasi semua produknya menjadi halal. Selanjutnya, pada aspek ekonomi, di mana pasar deodoran itu sedang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini didorong oleh urbanisasi dan juga gaya hidup aktif oleh masyarakat di perkotaan. Dan juga yang ketiga, ada dari aspek sosial, di mana CAF ini lebih memfokuskan kepada generasi muda yang sangat memperhatikan isu lingkungan dan juga produk-produk yang alami. Selanjutnya dari aspek teknologi, di mana sudah banyak inovasi produk seperti roll-on, spray, dan juga gel, di mana CAF ini tuh sebenarnya harus lebih memfokuskan market digitalnya kepada platform-platform seperti TikTok, Instagram Reels yang sangat diminati oleh generasi muda. Selanjutnya dari sisi lingkungan, di mana permintaan produk yang ramah lingkungan itu semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir dari legal, di mana faktor hukum ini itu mewajibkan CAF untuk mematuhi regulasi dan juga kebijakan lingkungan. Nah, selanjutnya ada Five Force Analysis, di mana kami menggunakan 5 aspek. Yang pertama adanya ancaman pendatang baru dengan tingkat ancaman yang tinggi, karena dengan adanya pertumbuhan pasar yang sangat besar ini itu menarik banyaknya pesaing baru. Yang kedua ada daya tarik pembeli dengan tingkat ancaman yang tinggi, karena konsumen sendiri itu memiliki banyak preferensi seperti produk dengan merek global maupun lokal. Yang ketiga ada daya tarik masuk dengan tingkat ancaman yang rendah, karena CAF ini tuh mengandalkan manufaktur internal Paragon, jadi mereka tuh tidak terlalu bergantung pada pemasok eksternal. Selanjutnya ada ancaman substitusi dengan tingkat ancaman yang sedang, karena produk seperti parfum dan juga tisu basah itu sebenarnya kurang efektif untuk menggantikan deodoran. Namun konsumen bisa saja beralih ke produk non deodoran jika harga di pasar itu tidak lagi kompetitif. Dan yang terakhir ada persaingan antar perusahaan, di mana tingkat ancamannya tinggi karena persaingannya itu cukup ketat dengan perusahaan global seperti Nivea dan juga Axe, dan juga merek-merek lokal seperti Plesoramen yang sangat mendominasi pasar sekarang. Berdasarkan analisis screen yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa CAF memiliki keunggulan long term di bagian brand equity dan juga komunitas dan loyalitas konsumennya. Sementara itu, keunggulan-keunggulan lainnya masih bersifat mudah ditiru. Oleh sebab itu, kami merekomendasikan agar CAF terus meningkatkan brand equity dan juga loyalitas konsumennya melalui program-programnya untuk mendominasi pasar. Selain itu, dukungan infrastruktur, inovasi produk, human resource management, dan juga layanan yang telah dilakukan oleh CAF tidak hanya membuat CAF itu secara operasional unggul, melainkan juga memiliki diferensiasi di antara para pesaingnya.
Selain itu, kami juga melakukan Toast Metric Analysis di mana kami menemukan bahwa CAF dapat terus mengoptimalkan kekuatan internal mereka seperti sertifikasi halal, inovasi produk, dan juga jaringan distribusi yang besar karena mereka merupakan bagian dari Paragon. Di tengah maraknya tren personalisasi dan juga pembelian eksperiensial, maka CAF dapat terus mengoptimalkan kekuatan internalnya. Pasarnya tentu CAF tidak hanya sendiri. Oleh sebab itu kami melakukan competitive analysis dan kami menemukan bahwa CAF unggul di antara para pesaingnya dari segi aspek segmentasi pasarnya, yang mana CAF memfokuskan produknya untuk pria muslim. Lalu produk-produk CAF ini juga meng-highlight bahan-bahan yang natural dan juga halal. Dan yang terakhir tentunya jaringan distribusinya yang memang luas karena merupakan anak brand dari Paragon. Dalam perceptual map, CAF menempati posisi premium dan fokus pada targeted needs, di mana ini bisa menjadi diferensiasi di antara pesaing-pesaing lainnya yang cenderung memfokuskan produk mereka untuk general use ataupun daily use. Nah, setelah kita mengetahui apa itu CAF, internal dan external analysisnya, kita akan bahas strategic plan yang udah dilakukan oleh CAF. Nah, kita bakal bahas nih berhasil atau enggak nih teman-teman. Nah, CAF sendiri itu tuh menerapkan dua strategi. Yang pertama differentiation dan yang kedua focus differentiation. Di differentiation itu yang pertama ada nature charge anti-perspiran deodoran, dan yang kedua ada fitur odor neutralizer, dan yang ketiga dia memanfaatkan sosial media dari TikTok dan juga Instagram dengan CAF Everyday dan juga CAF Brotherhood. Nah, untuk fokus differentiationnya, mereka ini berfokus pada produk skincare pria, teman-teman. Nah, keberhasilan dan tantangannya seperti apa? Yang pertama mengenai keberhasilan, mereka berhasil menaikkan followersnya di TikTok dan juga di Instagram, yang ini berpengaruh pada kuatnya brand awareness dari CAF. Dan yang kedua, keunikan produk mereka yaitu yang mudah teruji klinis dan juga alami, yang membedakan CAF dengan produk-produk kompetitornya seperti R dan juga N. Nah, tapi di dalam prosesnya CAF juga menghadapi tantangan nih. Yang pertama, pangsa pasarnya ternyata belum sebesar R dan juga N. Dan yang kedua, ternyata kampanye terkhusus deodoran itu belum mencapai target dan awareness penjualan yang dimaui oleh CAF. Maka dari itu, kami propose untuk penguatan posisi kompetitif. Yang pertama, dengan memperkuat differentiation. Dengan apa sih caranya? Yang pertama, CAF bisa memanfaatkan data klinis mengenai data kesehatan. Dan yang kedua, bisa dengan higher key opinion sales untuk konversi yang tinggi, seperti contohnya adalah Dr. Tirta yang sedang gencar-gencarnya membahas kesehatan. Nah, hal ini cocok banget supaya CAF dapat boost dari engagement. Nah, yang kedua, dengan integrasi online dan juga offline. Seperti apa sih maksudnya? Maksudnya adalah dengan mengadakan bazar, mengadakan running challenge, dan nantinya mereka harus post di sosial media dengan hashtag CAF No Sweet Challenge. Dan yang ketiga yaitu Go International. Nah, ini memang mencakup waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 3-5 tahun karena memerlukan waktu. Dan target terdekatnya yaitu Malaysia dan juga Vietnam dengan positioning Nature Charge Men Platform Indonesia. Nah, jadi secara keseluruhan apa sih yang harus dilakukan CAF? CAF harus melakukan dan berfokus pada inovasi produk unik, kampanye digital offline terintegrasi, dan memanfaatkan anggaran digital atau KOA untuk meningkatkan awareness dari mereka, sehingga posisi dari CAF nantinya akan bisa menggeser R dan juga N gitu, teman-teman. Bukan hanya strategi bisnis, perusahaan juga perlu memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Hal ini bisa diterapkan melalui program CSR. Kenapa sih CSR itu penting? CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban perusahaan untuk lingkungan dan juga masyarakat. Di masa saat ini, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan untuk perusahaannya sendiri atau bisa dikatakan sebagai profit, tapi mereka juga perlu memperhatikan 3 aspek lain sesuai dengan the triple bottom line, diantaranya adalah people, planet, and profit. Oleh karena itu, kami menyusun sebuah program CSR untuk CAF yang bernama CAF untuk Saudara. Program ini terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama adalah pre-event, main event, dan juga post-event. Pada tahap pre-event, kita bisa menciptakan konten dan juga program donasi, di mana kita bisa memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, maupun platform Kitabisa. Melalui hal ini, kita bisa menciptakan awareness dengan konten berjudul "Cowok Juga Bisa Peduli".
Selain itu, kita bisa menggalang dana yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat luas terhadap program ini. Pada tahap kedua atau main event, kita bisa menciptakan event yang berjudul Self-Care for Self-Respect, di mana di sini kita mementingkan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya kebersihan untuk masyarakat atau target pasar laki-laki. Dilanjutkan dengan talk show inspiratif dengan KOL untuk meningkatkan peminatan dalam mengikuti program ini. Dan terakhir pada main event, kita bisa menciptakan program penyerahan donasi yang dimana nantinya akan dilanjutkan pada tahap post event. Di tahap post event, kita bisa melakukan publikasi atau dokumentasi di Instagram sebagai bentuk tanggung jawab CAF dari keterlibatan masyarakat luas. Selain itu, kita juga bisa menciptakan impact report yang dimana tujuannya adalah untuk memberikan impact-impact dari bantuan masyarakat luas terhadap program donasi dari CAF itu sendiri. Melalui program ini, kita berharap bisa menciptakan ethical corporate citizenship, kemudian menciptakan brand trust, dan yang terakhir adalah menciptakan set value antara CAF dan juga lingkungannya. Sekian presentasi kelompok kami terkait CAF. Terima kasih atas perhatiannya.